Yang pertama kami sampaikan terima kasih ya Bapak Ibu Bendahara dari Korwil Tirto Purwokerto atas kehadirannya walaupun terjadi hujan jalan. Semuanya sehat ya Bapak Ibu. Menjauh untuk yang kesekian kalinya Bapak Ibu kami undang di sini. Mudah-mudahan ilmunya tidak berat lagi ya. Tolong konsentrasi. HP sementara nggak sampai 1 jam, ditinggal dulu. Tinggal pokoknya sama HP. Biar konsen, ilmunya nanti bisa teraplikasikan ketika membuat tugas-tugasnya yang dari Pak Dar nanti. Yuk tolong ya, biar konsentrasi. Terima kasih. Selanjutnya waktu kami serahkan ke Pak Dar yang Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi ada Pak Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pekalongan, kemudian ada tim Bos Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pekalongan. Alhamdulillah, Bapak Ibu, saudara bos, hari ini kita masih diberi kenikmatan kesehatan sehingga kita bisa bertemu di Aula A Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pekalongan. Untuk sesi kali ini Korwil Purwokerto ya. Saya sudah berapa tahun orang ini? Saya dulu SMP 1 Wonokerto tahun 2000. Saya pindah 2015. Aku yang mengalami rok saudel ya pernah. Rok 2015. Alhamdulillah saya kira. Oke Bapak Ibu, hari ini kita diundang oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pekalongan dalam rangkanya adalah RKS Perubahan. Nanti kita akan bahas terkait dengan RKS Perubahan ya Bapak Ibu. Moga-moga nanti lancar pertemuan kita hari ini. Kalau ada pertanyaan nanti ditanyakan. Kalau ada yang kurang jelas nanti kita jelaskan. Oke Bapak Ibu, RKS Perubahan bisa dilaksanakan dengan tahapan 1, sudah menyimpan BKU realisasi bulan September. Jadi untuk memulai RKS Perubahan, silakan Bapak Ibu simpan BKU bulan September. Sebelum menyimpan BKU September, silahkan cek Bos Salur. Info terbaru yang tadi malam saya dapat, beberapa sekolah sudah salur. Silahkan dicek di Bos Salur ya Bapak Ibu. Yang kedua, untuk pemantauan, silahkan Bapak Ibu ke Bank Jateng untuk print biru. Paham ya? Sopo ngerti wis ditransfer. Kemudian setelah itu penjenengan dapatkan datanya, silahkan masuk ke RKS Perubahan. Jika sudah disimpan, ternyata nanti ada dana masuk di bulan September misalkan tanggal 30, kok jenengan sudah terlanjur simpan BKU, silahkan minta turun status ke Dinas Pendidikan. Boleh dilayani. Harapan kita RKS Perubahan selesai 30 September. Harapan loh. Hitung-hitungannya kayak gini Bapak Ibu. Kenapa 30 September? Kalau ini betul-betul sudah salur, penjenengan tinggal ada beberapa hari, silahkan diubah di RKS Perubahan tanggal 30 rampung, verbal, ben Oktober bisa rekom. Dan semuanya kan tergantung kita. Nah kita cepet rekomnya cepet, kalau kita lambat ya lambat.
Bapak Ibu perlu dipahami kayak gini, ini baleni aja teman, perlu saya baleni, saya ulang. RKS perubahan itu tidak input satu-satu. Data RKS sudah otomatis masuk di RKS perubahan. Gitu? Ya. Yang perlu penjenengan lakukan di RKS perubahan itu hanya menambah dan mengedit, menambah dan melakukan perubahan. Tidak boleh menghapus. Kenapa Pak? Karena ROB-nya biar nyambung 1 tahun. Jadi di RKS perubahan itu Bapak Ibu silakan melakukan perubahan. Berarti kalau rubah itu edit. Silakan lakukan penambahan sesuai kebutuhan. Kalau tambah berarti dananya ada yang digeser otomatis ya Bapak Ibu. Contoh, RKS mau beli meja, tidak jadi, ganti belinya kursi. Berarti mejanya dinolke digeser ke kursi. Itu yang dimaksud RKS berubah. Paham ya? Nah, saya nggak usah memperagakan di RKS perubahan karena jenengan saya yakin bukan bendahara baru. RKS perubahan itu bendahara baru. Itu bangetan. Ini aku bahasnya kalau gitu ini terkait di RKS perubahan pada menu tanda tangan RKS atau tim bos sekolah. Saya masuk ke situ dulu ya, Bapak Ibu. Jika kepala sekolah mutasi atau pensiun, silahkan lakukan perubahan. Jika bendahara mutasi atau pensiun, silahkan lakukan perubahan. Nek jek utuh tidak bisa. Kepala sekolah mengganti bendahara di RKS perubahan tidak boleh diganti. Karena SK bendahara itu dari bupati kolektif berlaku 1 tahun. Paham ya? Lah Pak, pas saya ganti ya, terus disiasati lah. Diganti, kon tanda tangan. Tapi kok yo mosok yo ora bendahara yo tanda tangan. Jangan lah. Terus pokoknya betah-betahnya sing bendahara 1 tahun sampai entek. Itu nggih. Itu berarti pahami di situ. Itu sembarangan ganti. Enggak boleh. Kondisinya hanya mutasi, pensiun, meninggal, itu boleh. Pokoknya usaha sekolah kono lah, silahkan diganti. Tapi kalau masih di situ tidak bisa. SK-nya 1 tahun. Ngono dipikir, waduh yang ganti ras itu gitu. Lanjut, itu dipahami terkait itu. Yang kedua, nanti ada menu penerimaan. Di menu penerimaan tadi yang saya sampaikan, cek bos salur, cek rekening, giro, ada perubahan atau tidak? Kalau tidak perlu melakukan perubahan. Jika ada, silahkan hapus input ulang. Ada tombol hapus dan ada tombol tambah. Tidak edit, hapus input ulang sesuai dengan yang baru. Tapi saya pastikan sisa tahun lalu Silpa tidak ada perubahan. Mosok Silpa diganti, tak mungkin lah. Berarti penjenengan hanya kemungkinan di 2 tempat. 1 bos reguler, 2 belanja lainnya karena ada pemeriksaan inspektorat misalkan. Itu masuknya di belanja lainnya. Paham nggih, Bapak Ibu? Di penerimaan nek jauh utuh rasa di utak-atik. Enggak ada nyimpen-nyimpen nih, pokoknya ngono. Yang berikutnya, kalau Bapak Ibu bingung terkait jumlah salur, nek saya ilmunya rada sederhana, detailnya saya enggak paham. Sederhana. Silahkan cek di bos salur. Tahap 1 di salur berapa, tahap 2 di salur berapa, tahap 3 di salur berapa. Itu bos salur penjenengan, bos reguler penjenengan. Kok tidak sesuai jumlah siswa?
silahkan cek Dapodik cut off tanggal 30 Agustus. Ojo ngeyel, jenengan tekok operatore. Tanggal 30 Agustus ketika sinkron itu siswanya berapa? Oke. Nek ana bocah pindah setelah Agustus, yo gak entuk bos, Pak. Kita kan kadang nggak mikir kayak gitu. Pokoknya orang bocah pindah ya tompo. Kan, nah, ya namanya pembelajaran ya harus seperti itu. Cuman kan setelah hitung-hitungan kalau ada siswa itu pindah setelah Agustus, dapat di. Nah, nah nanti ada cut off lagi di bulan, kalau nggak salah Desember, untuk calon tahap 1. Nah, itu baru anak itu masuk. Kau nak bocah pindah bulan Januari atau Februari, ya wes kelas kewe. Itu kan Pak, paham ya? Nah, jadi bendahara jangan bingung ketika muridku sakmene kok aku oleh mau sakmene, harus paham. Karena bos itu menggunakan tahun anggaran, siswa itu menggunakan tahun pelajaran. Kalau dulu istilahnya tambah kurang, nek muridnya ditambahi, nek kurang dikurangi. Paham ya? Ada pertanyaan dulu sampai sini, penerimaan. Lanjut. Belanja ada 3, belanja pegawai, belanja barang jasa, belanja modal. Tak kira sepaham. Jadi bos itu sudah jalan, cuma kadang hal-hal yang melingkupi yang perlu penjelasan. Yang pertama yang perlu saya jelaskan adalah kegiatan ANBK. Sampai saat ini, kalau panjenengan mengikuti perkembangan ANBK, beberapa hari yang lalu terbit juknis ANBK. Di sana menyebutkan ada honor proktor, teknisi dan pengawas. Tapi di juknis bos melarang penggunaan belanja PNS. Itu jadinya rodok rancu. Lah, saran saya, silakan di RKS Perubahan buat kegiatan berbunyi pelaksanaan ANBK. Di RKSP digawe ke kamar sih, bunyinya pelaksanaan ANBK. Di situ panjenengan bisa memasukkan persiapan simulasi, pelaksanaan simulasi, persiapan ANBK, pelaksanaan ANBK. Bisa ada 4 poin situ. Untuk sementara yang bisa saya sampaikan adalah masukkan belanja konsumsi. Untuk siapa? Untuk proktor, teknisi, pengawas. Bukan untuk peserta. Jangan kok bayangin ini ngitungnya pesertanya dikonsumsi ini. Ya. Proktor, teknisi, pengawas. Nanti silakan dibaca juknisnya. Pemahaman saya, kalau SD yang menumpang di SMP atau SMA atau sekolah lain, panjenengan membiayai proktor yang panjenengan tumpangi, proktor teknisi yang panjenengan tumpangi, karena panjenengan tidak membawa proktor dan teknisi. Tapi mungkin panjenengan membawa pengawas, entah itu silang, karena pengawasnya mesti saka SD. Masa SD sing ngawasi SMP kan nggak mungkin. Lah itu bunyi di juknis itu dibiayai oleh sekolah yang menumpang. Jadi nek jenengan numpang di SMP, jenengan bayari proktor SMP, teknisi SMP, pengawasnya dari SD. Di juknis lho Pak. Tapi juknisnya bos
melarang belanja pegawai. Iki sing urung temu. Ya. Karena di SMP ya sama masalahnya, Pak. Proktor teknisi itu ada yang PNS. Walaupun ada yang non PNS. Tapi ada PNS. Ini masih dibahas. Lah, saran saya silakan buat kamarnya dulu, kegiatannya tadi saya sampaikan, pelaksanaan ANBK, poinnya 1, 2, 3, 4, dan masukkan belanja konsumsi saja dulu. Lah berapa Pak? Ya terserah jenengan konsumsi ini. Kalau dari pagi misalnya snack 2 kali atau makan 1 kali, proktor, teknisi, pengawas, itu dihitung dulu. Jenengan nggak bisa, nggak boleh. Saya yakin wajarnya kalau penjenengan SD menumpang, ANBK nggak perlu menganggarkan ATK. Kan gua apa? Komputer ATK. Kan nanti yang gunanya SMP. Kalau SMP ini mau ngeprint misalnya daftar hadir berapa lembar ya masuk data. Kan paling ngeprint daftar hadir terus berita acara itu kan berapa lembar, Pak? Enggak usah sare berong-berong mau dipaidu. Ya, menurut saya wajarnya hanya baru konsumsi. Sambil nunggu ini sedang dipelajari oleh Pak Sekdi terkait dengan juknis BOS dan juknis ANBK. Gitu nggih Bapak Ibu, bisa dipahami? Semua melaksanakan ANBK atau Bapak Ibu? Nggih. Ada simulasi, ada pelaksanaan ANBK. Bapak Ibu, ini saran terkait ANBK, tidak ada hubungannya dengan BOS. Bapak Ibu, karena siswa-siswa kita jarang menggunakan komputer, jika Bapak Ibu menumpang, coba berkoordinasi dengan yang ditumpangi untuk latihan komputer siswanya. Karena siswa nanti di username sama passwordnya itu kelihatannya ada huruf besarnya. Bocah seorang ngerti caranya nulis nganggo huruf besar. Pengalaman saya kayak gitu. Kok caranya nggunakake mouse, klik kanan, klik kiri, scroll itu nggak bisa siswa. Kalau belum pernah nyoba. Tempat saya lihat beberapa kali siswa dari SD ke sekolah saya untuk latihan. Nggak apa-apa, Pak. Sing penting koordinasi nembung, saya yakin. Tak nanti biaya gua tergantung lah kita. Tergantung. Misalnya nang bayar jenengan ke sekolah saya aja kurang bayar. Mosok tinggal latihan ngono bayar. Nek saya harapannya tinggal latihan ngono kan sekolah terdekat. Sapa ngerti nanti siswane do seneng nang kono kok sekolah nggonku. Nek saya ngono mikirin enggak mikir apa lah ya. Gitu Pak. Kan kayak gitu. Kan kita sumbernya dari SD. Kalau kita nggak baik-baik dengan Bapak Ibu guru SD, ora entuk murid. Jangan ngono pas paling itu. Itu Bapak Ibu tadi terkait ANBK. Kemudian yang berikutnya terkait dengan statement penjenengan pasti dengar. Untuk tahun ini istilahnya Pak Sedin tadi menyampaikan, bahkan saya dengar berulang kali bahwa jangan ada sisa bos, jangan ada sisa di antara kita, istilahnya Pak Sedin. Tapi itu ternyata disalahartikan. Kemarin ada SMP ada yang tanya, artinya berarti dana bos harus nol Pak di akhir tahun. Bapak Ibu, saya perlu jelaskan, untuk tahun ini silahkan maksimalkan belanja. Habis bukan berarti kosong. Nggih, mosok iya dana sekolah sampai nol di rekening, itu enggak mungkin. Arep pinter-pinterin jenengan ora bakal iso belanjake pecahan. Wis ora iso tuku apa. Pasno, nek iso saya tak meguru.
Nek punya 16 rupiah tinggal apa Pak? Ya enggak? Tetap ada sisa. Maksimalkan belanja. Paham ya Bapak Ibu? Maksimalkan belanja, maksimalkan realisasi. Nek sampai 0 aku tak meguru. Nggih. Gak mungkin lah. Fotokopi kita nganggarkan sekian, mosok pas persis. Nek pas persis berarti harus difotokopi. Iya enggak? Nggak mungkin. Listrik yang pakai meteran nggak pakai token nggak mungkin bisa 0. Internet kalau paket bisa, karena banyak mayoritas Indo pakai. Gitu. Itu. Wis mesti ana sisa. Lah Pak sisane piro? Sesuai dengan situasi dan kondisi masing-masing. Paham Bapak Ibu? Lanjut. Terkait dengan belanja tadi yang saya sampaikan, tetap skala prioritas dan kewajaran. Nyun tulung dipahami ini. Contoh, cek dulu karena kita harus maksimalkan belanja. Ruang kelas dicek, WC siswa dicek, kelengkapan broadcast dicek. Kalau semua sudah beres, silakan Bapak Ibu ke ruang guru, ruang TU, ruang kepala sekolah, WC guru, WC TU, WC kepala sekolah. Kalau sudah beres, silakan mungkin keluar ke pagar. Jadi prioritasnya adalah tetap kelas. Kelasnya ora dicek, gapurane dicek. Kalau nggak boleh nggak? Boleh, tapi itu tidak mengutamakan prioritas. Saya yakin baru tahun ini kita bisa ngecat satu ruang gelundung. Dulu nggak pernah ada. Saya ngecat 11 ruang kelas, 1 ruang guru, 1 ruang TU. Pager pirang ngatus meter. Got berapa meter enggak tahu, saya tak ukur. Baru sekarang saya bisa. Lah piye, Pak? Duitan kok bingung Pak. Kemarin saya rapat berkali-kali dengan guru, dengan bendara untuk ngentek duit. Nek saya tetap skala prioritas. Bapak Ibu dan saya mikir wajar atau tidak. Contoh, aku jane dalan sekolahku itu jelek. Tapi nek duit bos nggo tuku paving kayaknya gak pantas. Menurut saya nggak pantas. Tapi mungkin kalau buat cor plesteran kayaknya malah cek pantas. Jadi saya kadang mikir sampai di situ. Ki pantes ora nek duit bos nggo tuku paving. Saya itu sampai kayak gitu. Jadi maksudnya untuk cari aman aja Pak. Gua terus beras-beras gitu ya jangan. Jare kudu entek ngamper loh. Jadi saya sarannya Bapak Ibu cek ruang kelas. Kalau memang butuh rehab tek deh. Saya ini ngecat plafon, tembok, luar dalam, pintu, jendela. Saya plafon pakai dekolit SWS, 1 pil seharga kira-kira 600-an. Tembok semuanya pakai nodrop, 1 pil kira-kira harga 850. Wis tuku wis mbok entek piro sekarang. Beras-beras. Mumpung saya prioritas, kalau saya loh, tahun ini prioritas gedung. Malah alat tak nolke semua. Tahun depan kalau ada anaknya saya mau baru beli alat. Jadi malah nek saya bola LCD tahun ini tak nol. Saya enggak jadi. Berarti gedung saya jandani semua tahun
Iki tahun ngarep wis ra mikir gedung baru ke alat. Ini kesempatan untuk benerin gedung karena siswanya nggak ada. Tapi kalau beli alat, gak ono bocah untuk ubal nggak kok. Kucing sing bal-balan. Tikus bal-balan. Mikir saya kayak gitu. Mbah bener mbah salah loh Bapak Ibu ya. Itu kan hanya persepsi. Tapi menurut saya skala prioritas yang tadi saya sampaikan, 1. Ruang kelas, WC, kelengkapan prokes utamakan. Tapi yang wajar Bapak Ibu, wajar. Nek gak ana bocahe belum masuk, belum tatap muka, hand sanitizer dia aja akeh-akeh. Mosok sebulan habis 10 liter nih, wah. Pak gua adus lho piye. Minyak kayu putih yo aja akeh-akeh aku grujuk terus lho. Kaya gurune mbah-mbah lah. Ada loh Pak, ada. Wajar-wajar aja lah, wajar. Yang berikutnya, ini nanti terkait loh Pak, jenengan mikiri RKSP-nya yo. Yang berikutnya, tolong berpikir. Coba pulang ke rumah, nanti berangkat sekolah, dicek. Di tabung gas 3 kilo ada tulisannya apa? Subsidi orang miskin. Sekolah penjenengan termasuk kategori miskin. Berarti nanti di RKS perubahan Bapak Ibu anggarke beli gas mau yang 5 kilo atau 12 kilo. Ojo nganggo melon. Logikanya masuk akal ya Pak? Kok nek kepala sekolah protes dijak ngomong Pak, kita itu instansi pemerintah, bahasanya nek mobil ngono plat merah, mosok nganggo subsidi. Logikanya kayak gitu. Bapak Ibu nanti silakan di RKS perubahan disesuaikan nggih. Pakai jangan menggunakan melon lagi. Pakai mau 12 kilo monggo, mau yang 5 ya Pak. 5 ya. 5 aja. Pokoknya sing melon ana miskin kuwi jangan pakai lagi. Gua cukup Pak Presidennya, sekolahku miskin. Ternyata dipikir-pikir bener ya Pak. Iya enggak? Saya juga ini masih pakai 3 kilo Pak. Tak pikir-pikir bener juga gitu. Aduh isin kena konangan. Makanya di RKS perubahan nanti silahkan dirubah ya Pak. Bapak Ibu silahkan disesuaikan. Paham? Sederhana toh Pak. Jadi kalau kita nggak mau berpikir yang wajar-wajar gitu, nggak angel ngelola bus itu. Nggak salah juga. Jadi silahkan poin-poin tadi 1 ANBK. Yang kedua terkait dengan dana bos harus maksimal, tolong dimaksimalkan dengan skala prioritas. Nek saya ngomong gini, nek WC siswa masih jelek, jangan ngecat gapura. Itu sangat ironis. Iya betul. Wes saiki mangke wangsul di sekolah dicek WC siswa, ruang kelas sudah layak apa belum. Kalau nek mau ikut kayak pendapat saya, alat-alat modal geser wae Pak. Nek sing ra penting-penting temen. Contoh, nek tuku LCD geser sik wae Pak. Karena belum ada KPR. Dan LCD itu biasanya guru juga monggo wis komentar dhewe to. Gak sagai sing ngono, kudu ana LCD gaya. Kudu tuku bal-balane kapan? Mbak, ini kesempatan gedungnya dibeneri. Besok tahun ngarep ana bocahe tuku alat. Terus saya, nek jenengan gak melu ngono ya gak apa-apa, enggak masalah. Persepsi saya gitu.
Jenengan, nek saya Pak, saya dongenge saya pribadi. Saya nggak suka melakukan pekerjaan berulang di tempat yang sama. Saya kurang seneng. Mikir kelas kene, sesuk cek kene maneh. Kene maneh gawe ra kelar ruangan ini. Makanya saya selalu suka menggunakan cat sing nodro. Maksudnya sing kuat. Ben orang mikir kelas kono maneh buat liyan. Jadi nek saya mikir kayak gitu. Dan saya prinsipnya nek saya sekolah dinggoni dhewe ditata sak apik-apike. Karena itu tempat kerja kita. Sak mampune enggak usah moyo, tapi tetep bahasane ojo ngakali sekolahane dhewe. Ngecek dipulas-pulas tak orang dino hilang warnanya. Kulo apa SMP saya sudah bagus enggak? Belum, karena butuh tahapan panjang. Tapi minimal ditata. Bahkan kemarin ada tamu nggak tahu LSM atau apa ketemu tukang saya itu ngomongin, wah ini dapat rehab banyak ya. Ngerti ini Budung itu rehaban semua dari DAK, padahal enggak. Hanya saya siasati semua cetak kelotok tak ganti nodrok. Apa kuat Pak? Kuat Pak. Jenengan pun kuat. Wong SD yo gedunge mung piro. Lah kalau enggak bertahan. Ini so ini. Jenengan nek nganggo cat murahan tinggal mengo setahun wis dada. Baleni neh. Ana pemeriksa maido. Disusun saja. Nah, kalau melakukan pemeliharaan, saran saya 0% dipoto, 50% dipoto, 100% dipoto untuk lampiran SPG. Bener ora dipaido, Pak. Wis bendahara ora kekan jawab. Sudah ada fotonya. Nek moto tuku cat, aja ning tokone, Pak. Nang toko foto ya selfie warek apa. Nek moto cete wis tekan sekolahan di foto. Mun jenengan ora sagaya. Mereka saya paham kayak gitu. Nah, nek saya berani karena saya tidak berniat untuk macam-macam. Pokoknya tak tukokin nodrok Pak boleh Pak, wis sembuh. Pokoknya tangguh sekolahan, barangnya ono, fotone ono, nek kleru ya sembuh. Tapi kayaknya ya mungkin boleh. Selama ini juga nggak ada masalah. Karena kalau dicat biasa ngono ya setahun wis kusem. Gitu. Iya. Nah saya itu tadi ya Bapak Ibu, karena sekolah itu kita tiap hari di situ. Nah saya itu ditoto baik. Mosok gajinya nang kono, bendino nang kono, sampai rapi lah. Saya itu 4 tahun di Kedung 3. Tukang itu dari September sampai sekarang masih ada. September 2017 sampai sekarang 2021. Tiga tukang, satu pasang tukang batu, satu orang tukang kayu. Liburnya kalau lebaran kok. Sampai sekarang di sekolah. Kayak pegawai gitu. Jadi nek sore itu mau pulang ngecek di kelas yang belum dikunci yang mana itu. Ya Allah. Tapi enggak apa-apa. Yang penting duitnya kok ibu, yang bayari bendara. Saya enggak tahu. Itu ya Bapak Ibu tadi untuk RKS 1 AMBK 2 terkait dengan statement maksimalkan belanja skala prioritas. Nah, kayak gitu. Terus kalau di SD nggak ada vaksinasi massal nih Bapak Ibu, untuk siswa nggak ada ya. Kalau SMP ada, kalau SD karena nggak ada ya nggak usah dianggarkan. Masuk dunia harus vaksin transporti. Aku jadi nek ono lho.
Enggak ya Bapak Ibu ya, enggak ya. Iya, monggo enggak. Yang berikutnya ini terkait teknis juga. Bapak Ibu, RKS perubahan itu tetap ada persumber dana. Pastikan di RKS perubahan persumber dana juga harus klop. Pastikan di setiap realisasi BKU belanja per bulan persumber dananya klop. Kemudian ROB-nya tidak min. Nah ROB-nya min aja blandang baik, lempoh dhewe. Jadi pastikan ROB-nya tidak min. Itu Bapak Ibu terkait RKSP, silahkan edit, silahkan tambah sesuai kebutuhan sekolah. Sampai di sini ada pertanyaan Bapak Ibu, Bendara Bos. Tuku masker boleh, tapi ya jangan sepertiga cadangan. Sekolah itu ada stok masker. Ada stok hand sanitizer harus ada, stok sabun harus ada. Tapi ojo kuatih, wajar. Kayu putih ya wajar, kayu putih enggak. Sing wajar aja. Itu Bapak Ibu ada pertanyaan. Tadi saya sampaikan ANBK atas perubahan di penerimaan saya sampaikan lah. Sambil penjenengan mikir-mikir arep takon, saya sampaikan begini. Aplikasi e-bos kan sudah cetak BKU, LRA, RB, macam-macam kayak gitu. Tolong kelengkapan SPJ-nya juga dibuat, dilengkapi, nota A2-nya juga. Terus saya mungkin bisa ngomong kayak gini Bapak Ibu. Bendara bus ini sing wis lawas saya paham, sing anyar kurang paham. Jadi fotokopi A karo fotokopi B kan tulisannya ya beda lah. Masuk fotokopi dol gas, dol gula tulisannya podo kan. Notane ya bentuke podo. Miring tulisannya ngono karo mrene kan ya mesti beda, warnane ya beda lah. Gede cilike ya beda. Terus nek nulis sing apik seret. Ben beda diseret. Jenengan ya nek jare aku kalau tapi yo kadang susah ya Pak. Misalnya untuk cari ke toko Mas jangan tulis iki. Wong gawe niki jam 12 bengi ya. Tadi saya sampaikan Bapak Ibu, tadi ada gas 3 kilo, tolong di RKSP diganti ke yang non 3 kilo, non subsidi lah Mas. Maksudnya belanja modal ya Pak? Kalau Beli tabungnya. Kalau kompor juga sama. Jangan iya. Kompornya usaha. Enggak Pak. Terus nek Pak Bapak Ibu kalau gelas piring itu kan boleh, kalau sendok itu kan boleh. Boleh. Itu nggih Bapak Ibu. Ada yang mau ditanyakan? Monggo. Saya kalau sekolah merger saya nggak bisa jawab karena itu terkait kebijakan. Nah kebijakan nanti sama Mbak sama dinas ya. Karena kalau kebijakan kan saya bukan bagian. Saya nggak tahu merger itu di apa-apa aku kurang ngerti. Mungkin ada yang lain.
Mumpung ketemu. Nah aplikasi tak pikir sudah nggak ada masalah kok. Nggak, cuman kayak gini Bapak Ibu, pastikan bos salur itu diisi di input karena itu nyangkut nasib penjenengan. Kalau nggak di input nggak salur. Wis pengalaman sing tahun wingi kepontal-pontal lah, melas lah. Iya enggak? Gua jadi baleni. Bos salur. Itu. Terus kelengkapan SPJ, terus kewajaran. Misalnya tadi Mbak ada yang menyampaikan, iya masak ya masak. Oke, mangan bareng ya mangan bareng. Oke lah, saya mungkin ya memang harus makan bersama ya. Cuman nek di SPJ tuku sarimi ngene ya wae. Mbok golek liyane sih. Ngopong dari saya, tapi nek jenengan wis judeg-judege wis ora apa-apa. Mentok wis ora iso golek liyane. Loh, iuran-iuran itu kan sudah enggak boleh toh, Pak. Maksud saya gini loh, saya di SMP itu enggak pernah ada iuran misalnya KTP apa ya, MKKS gitu. Kalau SPPD karena ada perapat oke. Bu ojo ilang karo kepala sekolah bendara, tugas bendara kepala sekolah njaluk ngono terus buktinya mana kok? Buktinya kan harus ada buktinya. Ya ampun, iso udur ngono pake karo mboke udur. Pake njaluk sangu, lunga, tuku rokok. Ibune nang omahe njaluk kwitansi, lha kok njaluk kwitansi? Apa sih mae kuwi nek blonjo apa-apa pake njaluk kwitansi ora lho. Nek saya analogi saya kadang kayak gitu. Aku bayangin dulu awal jadi kepala sekolah saya bayangin gini loh Pak. Kepala sekolah itu bapaknya, bendara bos itu ibu. Nek wis wong loro wis gak klop, wis bubar. Tapi ya saling apa ya Pak, mengingatkan saling yang bener Pak nek ngene iki keliru lho Pak. Engko nek kok ana piye? Jangan dijor wae bapake dijor wae. Bapake njaluk nyanyong. Ibuke giliran arep blonjo duwite entek, cekelan sirah nang mburi kursi karo gedruk-gedruk. Jangan, nek saya ngibaratnya kayak gitu. Kepala sekolah itu bapake, bendara bos itu ibuke. Udah kerja yang bagus. Nggih, iki duit kari sakmene, Pak. Berarti sing dituku iki sik Bu. Lah nek mau mangkat lunga njaluk rokok ya ora usah ditakokke utane ndek apa-apa wae. Mosok simake tuku sabun ya paling kadang piro ya tulisane piro ya nggo ngendi rokoke pake ya ora cukup. Paham nggih? Mosok ning sekolah bahas rokok waktu. Maksudnya ibarat. Itu Bapak Ibu, hand sanitizer ya aja akeh, sabun ya aja akeh, wajar wae lah. Iki rungono murite ya sithik, nek sono murite ya nanti misalnya sehari berapa, seminggu berapa, 1 bulan berapa. Sapu ya boros, Pak. Memang boros. Tapi ya terus sebulan misalnya sak ruangan telu nih ora pantes lah. Wong dinggo nyapu ya ora mosok rusak. Kok jenengan nek kon goleki barange bingung. Tapi enggak mah itu, tapi saya selalu menyampaikan yang wajar-wajar aja nggih Bapak Ibu. Semoga pun cekap September sudah disimpan semua. Sampai rumah dicek, salur dicek, kalau perlu dicek ke Bank Jateng, terus silahkan disiasati secepatnya. Belanja September, bagi yang belanja silahkan masukkan, yang tidak belanja ya nggak usah masukin, maksudnya nggak masukin belanja nih, tapi saldo awal saldo akhir tetap simpen. Itu Bapak Ibu. Sing teng wike, sing teng ajeng nang tengah paham nggih? Paham?
Muga-muga tidak ada kendala. Muga-muga Oktober bisa rekor. Gitar gua apa? Duit sik turah. Nggih, masih banyak toh, Bu? Bingung kan? Makanya dicek ruang kelasnya, dicek meja kursinya, dandani, dipasang maneh. Bapak Ibu, meja kursinya kan mungkin banyak tipek-tipekan ya Bu ya. Undang tukang, kon masah ulang, cat mana? Dipoto 0% dipoto 50% dipoto 100%. Ojo apa ya? Apa sih dosa nggih? Jangan. Apa meja kursi dandani, dinding dandani, papan tulis sing wis kusem ganti. Boleh Pak? Ya boleh, kenapa ora boleh? Boleh enggak Pak ganti papan tulis? Sing wis kusem. Ora kuat menagani ngundang tukang resik-resik boleh. Boleh. Ya dianggarkan yang RKSP lah. Tenaga harian lah. Begitu. Nek ra mampu guru ini nek yo bangetan nempel ke apa-apa ning jendela ngresiki wegan. Tukang kebun wis kuwalahan. Nganggone lakban marang. Wangel ngresiki. Ngono sik mending nang kaca. Tembok. Jate watut kabeh. Ora ngono, ora trimo lakban, paku. Sepirang-pirang ngarep nguri. Jare pembelajaran kuatik tugas siswane dipakoni nang nggone tembok. Ya Allah. Mbok tuku papan informasi deleng guri. Papan hasil siswa deleng guri tuku separuh siji bagi loro. Tembok guri gaweke. Boleh Pak? Jenengan wis aku tak boleh. Ku nek ngono kuwi nggo keperluan kelas kira-kira boleh enggak sih Pak? Mesti logika dhewe aja. Itu nggih. Wis pokoke anggere kepentingan siswa, kepentingan pembelajaran boleh. Tuku ayam potong boleh enggak? Boleh lah, gue praktek tata boga lho ya. Gue praktek masa lho. Dan SD apa itu? Ada yang pelajaran dulu Pak, ada pelajaran masak SD. Sekarang enggak ada. Pelajaran sholat atau apa? Dan nek pelajaran apa nek sholat kudu nggo ruko. Oh, ora lah. Ngono kok pelajaran menikah sih. Yo ora. Enggak nek IPA kan ada yang misalnya mengenal organ tubuh itu ada ya. Misalnya burung kayak itu, ojo manusia lah. Burung apa gitu ada ya. Kalau ada jenengan buat tumbas doro wae pira kuwi. Lah engko sing disembelih pira liyane dol maneh. Loh, kita Bapak Ibu guru pengalaman saya, nek ditanya, Bapak Ibu butuh alat praktek, alat apa bahasanya? Alat praktek pelajaran butuh enggak do jawab. Heeh, nek jareku nek gurune ngono kan mending bendara bos kan iso. Ya enggak, Pak? Sing apa ya, misalnya mengenal batik-batik, kuwi terus jenengan iki bu peragaan tuku batik-batik kain gitu. Boleh enggak, Pak? Lah iya ngono, aja sing gula wae diakeh-akeh kuwi. Gula SD 40 kilo ya ngopo. Tapi ulang iki. Apa ada Pak? Ya ora ngerti aku ora tau milih ya. Paham maksud saya Pak? Kita yang resmi-resmi yang baku-baku aja bisa Pak. Ngapain jenengan mikir yang enggak sulit-sulit kayak gitu.
Bapak Ibu guru ini lho kon mulang tenan. IPA, kata, tuku. Lho, sapa kon golek dituku. Piro beli kata. Beli burung, beli apa gitu lho. Kok bar rampung digoreng bareng. Gitu ya Pak, maksud saya Bapak Ibu itu terus yang resmi kayak gitu aja bisa. Ngapain kerja yang wis apa guru ini bahan praktek habis pakai. Saya kira itu Bapak Ibu nek ora takon yo sampun, kesimpulannya tak simpulke kira lali. Silakan Bapak Ibu buka RKS perubahan, caranya simpan September dulu. Cek di Bosalur, cek di rekening giro, cek semua oke. Masuk ke RKS perubahan. Tadi disampaikan untuk tim bos, kepala sekolah, jika mutasi, jika pensiun silakan ganti. Saudara, jika mutasi, jika pensiun atau meninggal atau tambah meninggal, pokoknya sekarang kono silakan ganti. Tapi kalau masih di situ jangan ganti, nggak boleh. Karena SK-nya SK Bupati kolektif 1 tahun. Paham ya? Yang kedua, pastikan Bapak Ibu penerimaannya sudah pas sesuai di Bosalur. Silpa nggak mungkin berubah, bos pusatnya mungkin berubah, lainnya kalau punya diinput, edit, tambah, tidak boleh menghapus kegiatan belanja. Paham ya? ANBK sudah dijelaskan. Terus apa ya? Wajar SPJ jualan. Matur nuwun. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Yang ngapunten nggih Bapak Ibu wis kandeng biasa ketemu tahun pindho ya cukup lah. Di sini setahun 2 kali. Saya yakin Bapak Ibu bisa memahami. Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat, bahagia, gembira. Yang terakhir ini kan seneng toh Pak, gembira ya. Pas duitnya akeh, bener apa sih duitnya kali akeh aku ngecucu ya. Ono lho sing blas serang guyu ning kene iki. Ya Allah, cek kok kaduwen malah mumet. Baru tahun ini Pak. Jadi matur nuwun Bapak Ibu, sekali lagi saya nyuwun ngapunten nggih, monggo di kalau mau didahar dulu ya, mumpung terang, kalau mau kundur ya monggo silahkan. Saya kira itu dari saya. Mohon maaf, akhirul kalam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.